Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah staycation lagi di channel saya. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada ya guys. Disayang bos, banyak rezekinya, amin ya robbal alamin. Gimana kabar kalian hari ini? Hari ini hujan nih guys di Hong Kong. Ayo kita berdoa dulu. Semoga di rintiknya hujan ini doa kita terkabul ya guys. Saya mendoakan semoga kalian berkah kerja di Hong Kong, amin ya robbal alamin. Guys, saya mau cerita boleh kan? Buat nemenin kalian nih yang lagi ngopi atau yang lagi makan siang atau yang lagi tidur siang, saya mau cerita nih. Ini juga banyak kejadian di PMI Hong Kong ya guys ya, dan alasan ini sudah alasan yang paling membosankan untuk polisi Hong Kong nih yang nangkap sista-sista saya ini yang di luar sana ini. Ceritanya gimana sih guys? Oke, saya membahas satu kasus di mana PMI ini libur di hari Minggu. Dia ini kalau libur ini ya menggunakan pakaian yang sangat sederhana. Terus dia juga sering membawa tas keranjang guys. Nih tas keranjangnya kayak gini. Jadi tas keranjang ini digunakan dia untuk ya naruh air minum, terus taruh makanan buat libur dia. Nah, sering menghabiskan di daerah sekitar North Point, Fortis Hill kayak gitu. Nah, di situ ada salah satu toko kelontong ya guys, kalau Indonesia itu toko kelontong. Karena di dalamnya itu dia itu menjual snack-snack kayak ciki. Terus pokoknya kelontong aja lah guys, ada susu, ada sabun, ada ya pokoknya kayak gitu lah guys. Nah, toko itu termasuknya murah dan banyak diserbu PMI kalau libur guys, untuk ya membeli makanan untuk stok di rumah majikannya ya guys ya. Singkat cerita, mbak ini namanya Mbak siapa ya guys ya, kita kasih nama Mbak Sinta aja gimana. Oke, keren tuh. Mbak Sinta ini masuk tuh di toko tersebut, mengetahui kalau toko itu padat banget kalau hari Minggu, sampai ngantri, kalau bayar pun ngantri guys. Nah, di situ juga termasuknya lengkap dan murah. Akhirnya Mbak Sinta ini masuk dengan tas jinjing, tas belanjaan yang diselempangkan di bahunya. Tapi Mbak Sinta ini kalau umumnya belanja itu kita bawa keranjang ya guys ya, karena di setiap toko itu pasti ada keranjang. Tapi Mbak Sinta ini nggak bawa keranjang guys, ya dia itu nggak niat beli sih guys, cuma lihat-lihat aja, pengen tahu nih, kepo orang-orang pada belanja di situ belanja apa sih. Akhirnya Mbak Sinta ini juga masuk, dia mulai tuh lihat-lihat, cari barang-barang yang dia butuhkan. Nah, dia itu sudah mendapatkan barang tuh, karena dia ini nggak bawa ranjang belanja. Akhirnya dia itu masukkan tuh di kantong belanjaannya, dibawa tuh kayak gini. Termasuknya banyak juga nih yang dibeli sama Mbak Sinta. Ada softtek, ada susu, ada apa namanya sabun mandi, shampoo, pokoknya alat-alat yang kita butuhkan sehari-hari di rumah bos. Yang jelas ada ini apa namanya, ada Supin tuh ciki ya guys ya, dimasukkan tuh di kantong belanjaannya. Dan dia juga membawa beberapa barang belanjaannya di tangannya. Akhirnya dia ini, singkat cerita, sudah lah ya belanja lihat udah tuh, karena tokonya juga kecil. Akhirnya dia ini buy toy guys. Buy toy itu mengantri ya guys ya untuk membayar. Nah, itu posisinya itu kan toko, bukan supermarket. Jadi padat banget lah di situ guys. Kalian juga tahu lah, pasti udah sering ke toko ini kayaknya. Akhirnya Mbak Sinta ini buy toy kan, udah tuh gilirannya dia belanja barang belanjaannya yang ditaruh itu yang ada di tangannya aja. Udah tuh di apa namanya, dibayarkan, sudah bayar tuh. Terus dia juga minta kantong plastik tambahan dan harus membayar 50 sen untuk plastik tambahannya, karena barang yang dibayarkan di tangannya itu cukup berat-berat dan banyak. Akhirnya sudah tuh membayar, Mbak Sinta ini keluar guys dengan aman. Tapi ditarik tuh oleh asuk-asuk penjaga tokonya. Terus dia bilang kayak gini, kamu pergi itu di tas belanjaanmu, kenapa nggak kamu bayar? Dengan ekspresi yang ekspresif, Mbak Sinta ini, oh my god, I'm forget katanya guys. Segitu belanjaan banyaknya, I'm forget. Akhirnya dibawa tuh sama asuk-asuk itu kembali ke toko.
Apakah Mbak Sinta ini langsung membayar? Enggak guys, Mbak Sinta ini dibawa di satu ruangan di mana dia harus mengeluarkan isi yang ada di kantong belanjaannya itu. Dan ternyata lebih dari 10 piece yang Mbak Sinta ini masukkan ke kantong belanjaannya dikarenakan lupa membayar. Unforget. Mengketak itu kalau bahasa Kantonisnya itu ya saya lupa untuk membayar. Akhirnya Mbak Sinta ini dengan nada berani dia ngomong kayak gini, saya itu lupa, kalau saya lupa ya lupa, kayak gitu. Tapi yang karena Mbak Sinta ini ngegas ngomongnya, karena dia juga merasa kalau di dompetnya itu ada uang, makanya dia ini ngegas ngomongnya guys. Dan termasuknya Mbak Sinta ini lama juga di Hong Kong, makanya dia menggunakan bahasa Kantonis itu dengan fasih. Karena di situ juga banyak polisi yang lewat guys. Akhirnya ya polisi dipanggil lah. Mbak Sinta ini diwajibkan untuk menyelesaikan pembayarannya di situ. Totalnya hampir 350 dolar Hong Kong. Akhirnya Mbak Sinta ini ya bayar tuh belanjaannya. Dikasih plastik, tapi malu banget guys. Di situ banyak PMI yang libur dan membeli di toko itu. Dengan susuk itu menegur Mbak Sinta itu dengan tidak sopannya. Karena Mbak Sinta ini sudah berapa langkah ya? Hampir 15 langkah dari toko tersebut dipanggil dengan suara nada yang menghina. Dan Mbak Sinta ini dimintai KTP oleh polisi tersebut. Ditulis tuh dalam surat teguran polisi. Apakah bermasalah? Mbak Sinta ini memang tidak dipolisikan guys. Karena posisinya saat itu Mbak Sinta mengelak kalau dia lupa membayar dan menyelesaikan semua pembayarannya pada hari itu juga. Tapi tetap saja guys, Mbak Sinta ini memiliki catatan hukum di mana dia melakukan pelanggaran. Dan apakah pelanggaran ini masuk ke catatan dia dalam imigrasi? Jelas. Setiap catatan yang dicatat oleh polisi Hong Kong tentang pelanggaran kita akan memiliki catatan di imigrasi dan akan berdampak terhadap visa kerja kita untuk kedepannya. Ini catatan untuk kita semuanya guys. Jangan andalkan forget kalau kalian ini sering lupa-lupa. Nih buat kalian nih yang pelupa, kalau kalian belanja di supermarket atau di toko-toko seperti itu, jangan kalian memanfaatkan situasi. Kalau kalian punya uang, kalian beli. Kalau kalian nggak punya uang, ya jangan. Kalau kalian nggak punya uang, hindari masuk ke toko tersebut. Karena apa? Karena kalian kalau misalkan cuma lihat-lihat nggak punya uang, cuma pengennya aja, lebih baik kalian hindari. Kalau kalian punya uang dan pengen belanja, usahakan pakai keranjang, pakai troli yang bisa didorong. Ingat, di toko tersebut ada CCTV banyak, monitor di depan itu memantau kalian di setiap sudut kalian. Jangan memanfaatkan kesempatan di mana orang itu pada belanja dumpel-dumpelan ini. Aduh, dumpel-dumpelan bahasa apa guys? Saling berdesakan seperti itu membuat kalian berpikir kalau ambil itu aman deh. Ingat, jangan memanfaatkan kesempatan di mana ini akan menjadi masalah besar untuk kalian. Kalian kalau misalkan dikasih surat merah kayak gini dari imigrasi, kalian nangis-nangis, kalian protes-protes. Tapi karena masalah sepele kayak gini, kalian melupakan pentingnya menjaga moral di negara orang. Orang sini, kita lupa membayar 5 dolar untuk satu ciki aja, kalian itu bisa bermasalah. Kalian itu bisa bermasalah. Untuk itu, mengantisipasi buat sista-sista saya yang pelupa di luar sana, yang suka belanja lupa bayar, pakai troli dan pakai keranjang lebih aman. Meskipun kalian cuma beli ciki satu, nggak apa-apa, pakai troli aja. Oh guys, dampak kalau kalian lupa membayar. Kenapa sih dampaknya? Kalian yang pertama diduga pemilik toko adalah sebagai seorang pencuri. Yang kedua, rasa malu yang kita tanggung saat kita lupa membayar, seolah-olah kita ini benar-benar di kelas sosial yang paling rendah di negara ini. Yang ketiga, ini sangat berdampak besar banget untuk visa kerja kalian ke depannya. Saat kalian mendapatkan catatan hukum dari polisi Hong Kong, maka kalian ini adalah salah satu PMI yang memiliki catatan yang buruk di masa kerja kalian di Hong Kong. Ini sangat berpengaruh banget saat kalian berpindah bos atau majikan.
ini akan mempersulit visa baru kalian itu turun. Makanya kenapa banyak surat-surat merah kayak gini yang dikeluarkan imigrasi untuk kita, karena susah turunnya visa baru kita. Dan kalian harus berpikir, majikan baik tidak menjamin majikan itu akan terus mau menggunakan tenaga kita ke depannya. Untuk itu, mengantisipasinya, kalian harus meminimalisir kesalahan kalian di negeri orang dengan cara, kalau kita memang pelupa, kita mengantisipasi dengan cara yang baik guys. Kalau kalian belanja, ya kalian pakai troli atau pakai keranjang ya guys ya. Kasus ini tuh banyak di luar sana, bahkan oknum-oknum yang memanfaatkan ini banyak juga. Ini kasusnya Mbak Sinta ini nggak sampai masuk polisi ya, nggak sampai sidang ini, dibayar di tempat dan diselesaikan di tempat, tapi dia tetap mendapatkan catatan hukum. Oke ya guys ya, buat kalian nih, saya wanti-wanti untuk menghindari kelupaan kalian dalam membayar, pakai troli dan pakai keranjang belanja saat kalian belanja di toko atau di supermarket. Ingat pesan saya guys ya, untuk kebaikan bersama. Oke, mungkin itu aja sharing saya pagi ini. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. See you next video guys, bye bye.